Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Masya Allah, akhirnya bisa upload juga nih Teras Kamaya. Setelah sekian purnama ya, cie. Udah lama banget pokoknya nggak beredar ya, baru beredar lagi sekarang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe. Semoga kebaikan kalian semua diberi balasan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang dengan tekan tombol subscribe bisa dapat pahala teh? Insya Allah, karena satu subscribe aja berharga banget loh buat semua konten kreator, ya khususnya buat saya. Nah, karena itu bikin bahagia, bikin semangat gitu ya buat saya, semoga itu dihitung sebagai ibadah yang ada pahalanya ya, amin ya robbal alamin. Teman-teman, di tempat tinggal saya kebetulan ada yang puasa hari Senin dan ada juga yang Selasa. Di tempat tinggal teman-teman gimana nih? Sebenarnya mau yang Senin mau yang Selasa nggak ada masalah ya. Yang jadi masalah itu yang nggak puasa. Padahal Muslim. Nggak boleh menggibah. Oke, kita bicara tentang puasa. Ada yang punya ritual khusus nggak? Kalau mau puasa, biasanya kan suka ada yang ke makam orang tua yang udah meninggal gitu ya, atau keluarga siapa aja yang udah meninggal gitu ya. Ada juga yang mungkin silaturahmi ke saudara-saudara gitu. Nah, selain itu kalau saya ada kebiasaan yang saya lakukan. Apa itu? Yaitu bikin goals, bikin kurikulum gitu ya. Karena kalau nggak gitu, nanti biasanya bulan Ramadan itu kayak apa ya? Kayak kalau dibilang kendaraan tuh nggak ada remnya gitu loh. Nggak ada tujuannya juga mau dibawa kemana tuh kendaraan. Jadi cuma kayak ada setiap ada perempatan atau ada pertigaan bingung mau lurus, mau ke kanan apa ke kiri kayak gitu. Tapi maaf banget ya, ini bukan gaya-gayaan apalagi mau ria gitu ya. Karena ini juga apa yang mau diriain gitu ya, karena cuma sebatas goal aja. Bukan sesuatu yang udah saya capai, tapi atas izin Allah saya usahakan semoga bisa tercapai gitu ya. Meskipun mungkin nggak 100%. Nggak banyak sih teman-teman, tapi berdasarkan pengalaman tahun lalu, ada banyak hal yang saya sia-siakan dan itu penyesalannya jadi sepanjang tahun gitu. Yang pertama banget yaitu sholat. Ini saya dapat dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat ya teman-teman. Kalau bulan biasa kita hanya melakukan sholat wajib, mungkin gitu di bulan Ramadan ini katanya coba dilakukan yang sunnah-sunnahnya dikerjakan. Ada rawatib 12 rakaat ya. eh, Sebelum subuh 2 rakaat, lalu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Lalu selain itu ada juga tahajud, ada duha, ada tahiyatul masjid, dan lain-lain. Lalu yang kedua setelah sholat yaitu baca Al-Quran. Jujur nih teman-teman, tahun lalu saya sombong banget ceritanya nih. Dan seolah-olah kayak mendahului takdir Allah gitu. Perhitungan saya, satu hari satu juz ya, atau bahasa kerennya one day one juz, itu kayaknya bakalan nyampe nih gitu. Jadi saya bakalan selesailah hatam satu Quran di satu bulan itu gitu. Qadarullah, tiba-tiba ternyata saya harus bolak-balik rumah sakit, yang akhirnya saya nggak puasa. Terus juga di akhir Ramadan ternyata kedatangan tamu bulanan ya. Siklusnya jadi maju apa gimana gitu ya ceritanya saya lupa tuh. Intinya perhitungan saya itu meleset. Akhirnya gagal deh buat hatam satu Al-Quran di satu bulan istimewa itu. Jadi insya Allah Ramadan tahun ini semoga saya diberi umur panjang, amin. Dan teman-teman semua juga ya, amin. Pengennya selagi ada waktu mau dipakai ngaji aja gitu ya. Mau satu halaman kek atau bahkan mungkin cuma 3 ayat sekalipun. Pokoknya waktu yang biasanya dipakai buat geleye-geleye, buat mager gitu ya. Atau mungkin yang berjam-jam ngelihat handphone, scrolling-scrolling. Atau intip-intip kegiatan orang-orang yang sebenarnya nggak kita kenal juga, itu akan saya gunakan untuk baca Al-Quran dulu gitu ya, khususnya di bulan istimewa ini nih. Terus karena menurut Ustadz Khalid Basalamah, ibadah itu memang kadang-kadang harus dipaksakan di awal. Karena syaitan itu memang selalu bisikin ke kita kalimat-kalimat yang seolah-olah benar padahal sesat. Kayak misalnya nih, udahlah nggak usah ngaji banyak-banyak, tuh lama-lama ngajinya kayaknya jadi aneh deh. Belum tentu kamu dapat pahala. Biar sedikit nggak apa-apa, yang penting ikhlas gitu. Dan
Dan akhirnya banyak tuh dari kita yang malah jadi berhenti buat ibadah gitu ya. Yang tadinya mau ngaji lama, jadinya cuma sebentar doang. Yang tadinya mau sedekahnya banyak, terus tiba-tiba dibisikin, ngapain banyak-banyak, hati kamu belum ikhlas tuh, udah kasihnya sedikit aja, yang penting ikhlas. Akhirnya yang dikeluarin uang recehannya. Ya begitulah memang setan ya, kerjanya, hobinya, itu bikin hati kita was-was, bikin hati kita tuh ragu-ragu. Masih banyak lagi ya, ada sedekah sama infak, terus ada juga yang paling penting banget, kenapa? Karena ini bisa menghanguskan pahala kita yang udah kita kumpulin, yaitu menggunjing. Ini tuh kalau menurut kemarin saya baru dengar banget, kemarin atau tadi pagi gitu ya lupa, ceramahnya Buya Yahya. Beliau bilang bahwa menggunjing itu sebenarnya dosanya besar, sama seperti sama dosanya tuh seperti berzina, mabuk, dan segala macam. Cuma kalau menggunjing ini orang nggak ada yang gerbek gitu ya, bahkan orang tuh malah jadi nggak nyadar juga gitu. Makanya harus hati-hati banget karena tipuan setan di sini tuh halus banget. Kenapa menggunjing itu bahaya? Karena dia tuh seperti api yang membakar kayu yang kering gitu. Gimana cepatnya menghabiskan itu semua. Jadi ketika kita ngomongin orang, mau itu benar, mau itu enggak, itu bisa bikin pahala kita yaitu habis. Dan itulah kenapa dikatakan orang yang bangkrut. Ya, jadi orang yang mungkin ahli tahajud, ahli puasa, ahli sedekah, karena hobinya menggunjing, ya pahalanya habis. Jadi bangkrut, rugi, nggak dapat apa-apa gitu. Dan ada satu yang masih jadi misteri, nggak tahu alasannya apa. Kalau orang mau ngomongin orang lain, kenapa ya di awal itu selalu bikin statement, saya bukan yang mau ngomongin nih ya, tapi emang ya dia itu emang begitu ya. Kemarin saya lihat dia gini 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 loh. Saya bukan yang mau ngomongin ya, emang faktanya kayak gitu gitu. Terus kalau misalnya nanti ada yang bilang, nggak boleh ngomongin orang loh, itu gibah namanya. Emang iya? Kayak gitu faktanya, saya nggak nambah-nambahin, emang keadaannya kayak gitu kok, gitu. Jadi begitu ada yang ngingetin, bawaannya langsung aja ngotot gitu, pakai urat jawabnya. Nah, kalau kita memang nggak punya nyali buat berhentiin mereka yang lagi menggunjing, lebih baik kita caw aja. Kita pergi jauh-jauh, pindah ke tempat lain yang sekiranya nggak ada orang yang lagi ngomongin, gitu ya. Yang pembahasan itu positif-positif aja. Karena kenapa? Ketika kita ada di satu lingkungan yang lagi ngomongin lain, meskipun kita nggak nimpalin, meskipun kita nggak ikut-ikutan, tapi kuping kita masih denger itu ucapannya mereka, kita tetap kebagian dosanya. Rugi banget ya. Udah capek-capek ngumpulin pahala ya kan? Sholat, puasa, ngaji, tahajud, segala macem, tiba-tiba hancur gitu aja cuma karena dengerin orang ngobrolin orang lain. Nah, untuk teman-teman kita yang lagi senang-senangnya belajar gaya hidup minimalis nih, kan kita udah tahu nih, gaya hidup minimalis ini bukan sekedar ngebahas tentang sedikitnya barang, tapi juga termasuk sedikitnya bicara. Sedikit bicara tuh bukan berarti kita jadi sayang-sayang banget ngeluarin kata-kata, bukan ya. Tapi kita bicara yang penting-penting aja, jangan ngalor ngidul, akhirnya kita jadi bohong, akhirnya kita jadi nyakitin orang, dan akhirnya kita jadi ngomongin orang. Kalau di rumah kita punya banyak barang, pertanggungjawabannya berat ya, karena kita harus sering bersihin, harus sering rapihin gitu. Begitu juga dengan ucapan kita, ketika kita banyak ngomong, banyak orang yang tersakiti sama kita, aduh itu minta maafnya nanti gimana. Lalu bulan puasa itu kan sebenarnya kita untuk makan tuh punya waktu cuma sebentar ya. Waktu sahur di mana kita belum terlalu nafsu buat makan. Dan waktu buka biasanya ketika kita makan takjil aja udah kenyang. Tapi kenapa ya kalau dihitung-hitung pengeluaran di bulan Ramadan itu lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah, itu yang harus ada kita koreksi. Karena kenapa? Biasanya kita tuh ngikutin hawa nafsu gitu ya. Saat kita lagi puasa ngelihat semua makanan, semua minuman tuh kayaknya enak. Jadi pas sore-sore keluar rumah nyari takjil itu segala dibeli, yang akhirnya sebenarnya banyak makanan yang nggak bisa kita habiskan, akhirnya taruh di kulkas dan lama-lama malah kebuang. Jadi sebetulnya slogan lebih sedikit lebih baik itu cocok banget buat kita yang mau belajar untuk menghindari gibah atau menggunjing ini ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih ya sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teras kamu ya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.